Kisru rencana pagelaran Formula E di DKI Jakarta yang akan berlangsung pada tahun 2022. Berbuntut pada pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih, ada 5 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada ajang Formula E. Salah satunya adalah merinci pembayaran fee yang telah dilakukan Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Formula E. Tahun 2019, Pemprov DKI telah membayarkan fee senilai 29 juta pound British atau setara 360 miliar rupiah. Kemudian, pada 2020, Pemprov DKI kembali membayarkan fee senilai 11 juta pound British atau setara dengan 200,31 miliar rupiah. Saat ini, KPK sedang menindaklanjuti laporan warga iwal ajang Formula E dengan berbasis hukum pada bukti data yang kuat yang dilandasi undang-undang. Halo viewers, jumpa lagi di Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hits. Jadi ini adalah acara ngobrol-ngobrol gibah-gibah kita, awak redaksi Indoposko.id dan Indoposko Koran. Setelah kita selesai melakukan kegiatan sehari-hari, kita ngobrol untuk menyegarkan isu dan saling menggali informasi. Kita bikinlah acara podcast ini di Indoposko Channel. Jangan lupa ya guys, tetap stay tune, like, komen, dan subscribe. Seperti biasa kita ditemani oleh pengamat abal-abal kita, Mas Wahyu, redaktur senior Indoposko dan pemimpin redaksi Indoposko Channel, Indoposko ID dan Indoposko Koran, Juni Armanto alias Bang Arum. Sure. Oke guys, kita akan membahas tentang isu yang lagi hot ini. KPK sedang mengincar Anies Baswedan. Diincar nggak ya dia? Melalui Formula E. Jadi ceritanya KPK mulai menyidik adakah dugaan korupsi atau adakah unsur merugikan negara dalam ajang balap mobil listrik internasional Formula E. Nah ini gimana? Cerita awalnya gimana tuh Bang Wahyu? Ya, KPK kan ada lapor dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Formula E. Nah sebenarnya kan awal-awalnya sekali itu kan Formula E ini dianggap bermasalah lah. Ada temuan dari BPK bahwa dana fee-nya itu diambil dari APBD-nya DKI. Komitmen fee. Nah, benar ya. Ya, diambil dari itu dan ternyata kan penyelenggaraannya tidak tepat waktu, Bang. Seharusnya kan digelar 2020, tapi sampai sekarang itu kan tidak jelas. Uang udah dibayar. Uang udah dibayar tentu. Banyak, ya. Itulah jadi temuan dari BPK. Nah, kemudian ada kelompok sebelumnya juga sempat ada rencana interpelasi dari PSI dan PDIP, tapi gagal kayaknya karena dibendung sama 7 fraksi lain yang tidak setuju dengan interpelasi gitu. Nah, kemudian kelompok masyarakat ini yang namakan dirinya kelompok masyarakat peduli keadilan itu melaporkan ke KPK. Nah, entah kenapa katanya hari ini sudah ada yang diperiksa, sudah dimintai keterangan lah. Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Iya. Menurut Bang Arum gimana sih itu? Ya, Adakah unsur politiknya atau memang benar-benar KPK ini bekerja sesuai dengan yang harus dilakukan? ya intinya sih KPK kan masih dalam by proses ya, masih berjalan ya tentunya. Ya belum keterangan yang media peroleh dari KPK pun masih sebatas pemeriksaan gitu ininya. Apakah ini shock terapi? Itu dia. Shock terapi. Lu jangan macam-macam Anies. Anies jangan macam tuh udah nggak ada novel gitu kali ya. Ini ya, nah emang ini menjadi bola panas lah antara seperti itu. Karena kegiatan belum berjalan, duit sudah ngalir gitu kan. Sementara laporan itu kan setiap tahun. Iya.
Kalau nggak salah tahun 2019 ya. Kalau nggak salah. Ya, 2019. Karena 2019 dibayar Ah. 500 sekitar 500 miliar. Iya. Nah, 60 miliar. jadi kayaknya Ya. kan perjanjiannya dengan awalnya dari Pemprov DKI itu kan 5 kali berturut-turut ya. Iya. Terus jadi 3 kali. 2019, 2020, 2021, 22, 23. 23 ya. Nah, sekarang Karena pandemi, molor. jadi 2022 tahun Juni depan, Juni 2022. 22, 23, 24. Hmm. Tapi itu udah diserahkan oleh Jakpro. Jakpro itu kan BUMD-nya Pemprov DKI. Nah, balik flashback ke KPK, ya pemeriksaan itu wajar aja. BPK kasarnya memeriksa ada temuan duit sudah ngalir tapi kegiatan belum dilaksanakan, ya kan? Itu kan jadi temuan BPK juga. Kok duit udah keluar tapi kegiatannya mana gitu. Karena kan kalau setiap APBD kan pastinya harus ada kegiatan kan? Logikanya seperti itu aja, dan temuan ini ya dilaporkan oleh kelompok salah satu kelompok ke KPK. Ya, KPK mungkin masih mempelajari ya Iya, masih belum. hasil temuan BPK itu. Apakah antara Pemprov DKI dengan BPK itu komunikasinya ada komunikasi, tapi setelah saya baca kemarin ya bantahan dari Pemprov DKI sih tidak ada permasalahan lagi dari temuan BPK itu, sudah dibalas lah, dan sudah diserahkan ke Jakpro tidak menggunakan APBD lagi. Iya. Cuman kan kita nggak tahu nih proses yang di KPK kan. Kalau KPK kan lebih pada proses hukum ya jadinya. Kalau BPK kan hanya pemeriksaan secara administrasi doang. Kalau laporan ini beres ya udah beres. Gitu. Tapi saya ngeliat bacanya begini loh. Menurut saya ini saya mencoba di dalam posisi orang yang mencoba membela Anies ya. Karena misalnya begini. Apakah ada kegiatan olahraga yang membawa nama kota yang tidak dibiayai oleh negara? Asian Games memang negara nggak keluar duit. Iya. Balap mobil balap moto yang di Mandalika. Mandalika itu Superbike Mandalika emang nggak keluar duit, semua keluar duit. APBD maksud. APBN APBN. APBN keluar, APBD keluar. Yang di sini yang di Formular E memang keluar APBD kan 500 miliar sekian tahun 2019 dibayar. Nah, dengan kita membela seperti itu, apakah KPK masih ada alasan untuk mengutik-utik lah, mengorek-ngorek kesalahan temuan Pemprov BPK DKI. itu. Ya, kita kan nggak tahu bang. Kalau BPK, kalau KPK itu selalu menangani sebuah perkara kan nggak semudah instansi yang lain gitu. Ya. Kan. Dia betul-betul kalau tanpa alat bukti yang kuat, terus tanpa minimal dia punya 2 alat bukti. Satu mungkin bukti-bukti yang saksi ya. Terus kemudian dia punya alat bukti lain mungkin gitu. Laporan BPK mungkin salah Ya, satunya. mungkin salah satunya laporan BPK itu. Makanya dia sudah bisa bergerak. Kalau tanpa itu kayaknya KPK nggak akan bergerak gitu. Cuma masalahnya memang kenapa baru sekarang gitu. Iya. Kenapa nggak kemarin-kemarin? Ya mungkin juga terkait dengan 2024 juga gitu. Ada sponsor dong berarti. KPK. Iya, mungkin juga sih ada pesan sponsor. Atau mungkin begini. Apa karena kemarin Anies deklarasi? Baru udah mulai nongol nih. Udah mulai nongol sikat gitu ya. Atau karena apakah mungkin karena di dalam tubuh di KPK itu kan ada kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan. Nah, ya kan? Karena ada yang lapor ditindaklanjuti. Iya. Apa semua laporan harus ditindaklanjuti? Datang ke semua, KPK ribuan. nggak semua, Bang. Semua. Nah, ini karena Anies seksi aja kan mereka baru ngomong kan. Betul. Berarti ada agenda dong tersembunyi di dalamnya. Mungkin karena nggak ada saudaranya lagi, Bang. Mungkin kita tahan dulu, Bang. Jadi kalau ada yang lapor, soalnya kan si siapa? Novel. Menteri Luhut Panjaitan sama Menteri BUMN Erick Thohir dari laporan KPK juga. Nggak tahu mereka ngomong mau berani nggak ditangani anaknya Pak Bos ya kan? Iya. Anak buahnya Pak Bos. Nah jadi memang mungkin menurut saya yang diutik-utik KPK itu adalah
APBD keluar 500 sekian miliar, Apa? dibayar tahun 2019 sampai sekarang belum ada perwujudannya. Masalahnya kan 2 tahun kita pandemi, mana mungkin menyelenggarakan, alasannya kan begitu. Apakah itu masuk dalam kategori kegiatan fiktif? Itu kan menjadi pertanyaan iya, juga. iya. Mungkin masih dikaji KPK. Duit udah keluar, kegiatan belum ada. Kejadian-kejadian kan misalnya koruptif kan misalnya apa sih bikin kegiatan tapi kegiatan nggak ada, duit anggaran udah keluar gitu. Itu yang menjadi mungkin kajian mendalam secara hukum ya, KPK ya. Kegiatan fiktifnya itu kan ininya. Meskipun dalam prosesnya itu kan terjadi pandemi, dengan alasan pandemi tidak bisa diselenggarakan. Seperti itu ininya. Tapi memang juga ini memang Formula E agak bermasalah juga Bang, karena kan sampai sekarang lokasinya mau di mana juga masih belum bisa ditentukan Bang. Karena kan tadinya mau Monas. Nggak mau bos. Bukan itu. Masalahnya Monas kan masuk cagar budaya. Iya. Nah itu yang nggak bisa pengaruh ke dirombak. kelestarian lah ininya. Iya. Gitu, ininya. Malah kan udah digali-gali sebenarnya. Tapi sebenarnya buat sisi yang dilema nih ininya. Buat si malakama lah kasar. Di satu sisi kegiatan formula ini kan udah dalam bentuk peraturan daerah. Betul. Bukan sebagai peraturan gubernur ya. Tapi kalau peraturan gubernur, Anies bilang udah nggak jadi aja gitu kan bisa. Nah ini kan perda antara eksekutif dengan legislatif sudah menyetujui. Kalau toh tidak bisa digelar, ya resikonya pasti ada risiko lain. Ya misalnya ada pengadilan internasional atau arbitrase yang bisa dilaporkan oleh pihak. Ya 500.000 angus. Iya. Duit rakyat itu. 500 miliar, 560 miliar. Duit Iya. rakyat itu kan. Itu kalau buat beli kerupuk dapat berapa ya itu? Beli beras lah. Beli beras. Raskin. Apalagi raskin. Ya berat. Maksudnya ya agak dilema juga sih sebenarnya sih. Mau dibatalkan nggak bisa, mau maju terus juga ada kendala gitu. Apa KPK bergerak ini karena novel udah nggak ada lagi? Ya mungkin aja gitu. Sama Bang Fedan. Saya tangkap kok kayaknya kok KPK sentimen amat sama Pemprov DKI ya. Mau nunjukin kali ya. Iya, semangat banget ya. Udah menuju tahun politik lah ini. Iya. Ya yang kita khawatir itu sih itu politik, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Iya. Mudah-mudahan KPK itu profesional lah tetap untuk ngejalanin fungsi dia. Gitu. Ya karena begini, apa boleh gubernur membuat sebuah kebijakan yang berlangsung setelah dia udah nggak ada? Misalnya gini, Formula E. Iya. Kan sampai 2022, 23, 24. Kan Anies sudah gubernur lagi. Terakhir 23. Rencana sih 2022. Kan Anies 2022 kan udah lengser. Sementara Formula E 23, 24 masih berjalan. Nanti mangkrak lagi kayak Hambalang kan. Nah, agak susah juga. Ganti presiden, Jokowi nggak mau nurusin, mangkrak lah. Yang repot nanti apa sih gubernur baru tiba-tiba nggak jadi gitu. Padahal itu dalam bentuk perda ya, udah dalam bentuk perda. Agak dilema ya, ini juga. masalahnya mungkin 560 miliar itu nyangkut itu aja sih. Yang repot sekarang ya Jakpronya. Tugas berat nih Jakpro nih ketika Pemprov sudah lepas tangan kemudian menyerahkan semua ke Jakpro karena tidak menggunakan PGD kan. Rencana mau sponsorship kan. Nah, karena Jakpro sudah yakin bahwa formula itu akan berjalan lancar dan sponsorship juga akan banyak masuk. Ya kalau proses selain 500 miliar tadi menurut saya sih nggak masalah karena itu kan B2B kan. Bisnis dengan sponsor dengan penyelenggara Formula E, mereka orang bisnis swasta lah. Mereka swasta bikin arena di Jakarta, KPK mau ngapain nggak bisa. Yang mungkin yang disorot 560 miliar itu. Sudah keluar itu. Potensi kerugian 560 miliar itu gimana? Kalau nggak lanjut, memang itu pasti kerugian negara lah. Otomatis. Kalau lanjut pun dimasalahin juga sama KPK. Iya. Berarti Anies pusing dong nih. Iya, mungkin. Mungkin Anies mikirnya gini, ya ampun susahnya lawan penguasa. Sebenarnya kalau BPK sih sebenarnya kalau setahu saya yang penting kalau terjadi kerugian negara apa sih losing gitu dikembalikan. Nah, ini kan nggak bisa sedikit. Masalahnya 560 miliar. Duit nggak sedikit. Apa? Mendingan buat nyalon. Dan satu lagi keanehannya memang menurut temuan orang-orang katanya komitmen fee di negara-negara ini tidak sebesar Jakarta.
Kayak di Italia itu cuma 15 miliar atau 1,7 miliar Italia malah nggak ada komitmen. Hanya 5% dari komitmen fee yang dibayarkan oleh DKI 500 miliar, 5%-nya baru 25 miliar doang Italia. Di sebelumnya cuma 17, 1,7. Ini ngomong gila gede banget. Berarti titik lemahnya di negosiasi. Iya. Apa mungkin Pemprov DKI nggak pede ya? Karena Nawar nggak pede kalau kali ya? iya, kalau gitu kan artinya ya kita ibarat beli barang lah. Nggak mau nawar. Duitnya banyak, nih, mau gimana? kita Boleh bisa dong. titik terendah dulu lah ini. Iya, tapi emang kebiasaannya Pemprov DKI Bang, kelebihan bayar. Kasus Oh, muncul juga kelebihan iya, bayar. bener Bang. juga ya. Kelebihan bayar. Di mana-mana kelebihan bayar ya. Terlalu dermawan kayaknya. Lebih aja. Masalahnya dermawannya duit rakyat itu. Lah ini 25 miliar 25 miliar dibandingin 500 miliar. Iya. Jauh amat. Nah, itu. Padahal bisa buat apa-apa ya Iya. ini ya. Yang Penanganan mungkin itu yang disorot oleh banjir. KPK itu. Iya. Betul. Tapi masalahnya begini. KPK itu kan bukan untuk menilai sesuatu itu merugikan apa enggak, kan harus ada Betul. dasarnya. Misalnya proyek pengadaan barang. Iya. Kan ada katalog book, ada ini kan. Oh ini harganya sekian. Tapi kalau untuk Formula E, Nah, itu nanti mungkin pembandingnya dari negara lain. Bang. dari negara lain. Negara Nah, lain. Ini menjadi pertanyaan saya juga nih. Ketika KPK melakukan penyelidikan, komitmen fee sudah masuk untuk sesi pertama itu kan yang 500 miliar itu kan. Ini kan nantinya setelah negosiasi Jakpor akan digelar lagi di tahun depan. Ya. Apakah duit komitmen fee ini Untuk 3 tahun. 3 tahun? Langsung 3 tahun Tiga penyelenggaraan. tahun. Ya, jadi nggak bayar lagi nanti. Enggak Bang, totalnya kalau nggak salah 1,2 Triliun. Dari tawar Iya. katanya ya. katanya di Penjelasannya di Dispora itu katanya yang dibayar 500 sekian miliar. sudah itu full ya. Iya, untuk 3 tahun penyelenggaraan. Nah, tapi mengapa lebih mahal katanya? Negosiasinya berbeda dengan negara lain. Kalau dengan Jakarta, panitia Formula E operasional FIO itu katanya mereka yang menanggung akomodasi, mereka yang menanggung biaya broadcastingnya, katanya disiarkan ke 150 negara. Terus mereka yang menanggung panitia macam-macam lah, jadinya makanya lebih mahal, katanya begitu. Tapi kalau selisihnya sampai 400 miliar sekian, banyak amat. Nah, makanya kita lihat juga nih penyelidikannya seperti apa. Apakah menunggu di tahun 2024 baru mau melakukan penyelidikan sampai tuntas? Karena kan duit yang itu kan akan dipakai di tahun 2002 sampai 2004 kan? Itu. 2022. Sorry 2022 Ya. sampai 2004 kan? 2002 3 tahun 2004 penyelenggaraan. ini. Ya. Ya itu kalau udah dibayar nggak bisa diminta lagi. Secara keuangan, ketika duit ini mangkrak, katakan 500 mangkrak, ya kayak kita lah misalnya nabung kan 50 juta, itu pasti ada bunganya dong. Iya. Logikanya, 500 miliar kalau 3 tahun berapa ya? logikanya kan. 10% aja udah kali 3. Hitungan secara kerugian negara itu apakah karena bunganya juga? Ya, Pak. Iya kan? Pasti itu. Duit masuk di 2019 ya? 2019 atau 2020? 2020. 20? Bedanya. 2019 masuk dibayar Ya. 500 sekian miliar. Iya. Itu seharusnya mulai 2020 ya. Ya. Tapi karena pandemi Ya. molor dari 2020. Berarti kan 22 tahun dong. 2 tahun ya. Kalau Kalau dibungain dibungain 30% kali 500 miliar. Lumayan 150 miliar. apakah itu termasuk dalam hitungan kerugian negara dengan bunga itu? Nah, itu dia. Nah, kita nggak ngerti nih kalau Kalau itu. bunga itu pasti nggak dihitung Bang. Nggak dihitung ya? Nggak dihitung. Oh. Yang dihitung yang kalau masuk Yang nggak tahu realnya kalau ya? pertimbangannya force majeure kan masuk kategori force majeure nggak itu? iya. Pandemi. Iya, seharusnya masuk sih. Masuk. Ya? Hmm, Iya. Cuma nilainya itu Cuma ada. kemungkinan memang yang tadi Bang Robert bilang betul bahwa kok di negara lain fee-nya cuma sekian, di Indonesia Ya. Mungkin Ya, itu nanti yang yang menjadi sorotan. ya. yang KPK kalau kita melihat pola kerjanya KPK kan kelihatan bahwa yang diciduk itu rata-rata yang kemahalan, Ya. Kelebihan bayar. iya, kelebihan bayar kemahalan, nah itu yang Dan pasti nilai kerugian negaranya juga tinggi. betul. Ininya. Nah, masalahnya memang sekarang kita lihat apakah KPK kemudian berani menciduk orang-orang ini gitu. Ini. Enggak. Jadi intinya yang disorot KPK kan
pembayarannya itu kan, Pembayaran. bukan kegiatannya. Kegiatannya nggak jadi masalah. Nggak masalah kan, semua Masalah. saya juga setuju ada Formula E di Iya, Jakarta. iya. Superbike di Mandalika setuju juga. Tapi masalahnya kan kadang-kadang kategori setuju dan tidak setuju kan tergantung siapa yang menyelenggarakannya kan. Iya. Orang kaum kampret emang setuju ada Superbike, nggak setuju. Orang-orang Cembang setuju ada Formula E, nggak setuju. Tergantung masalah itulah. Karena kita tuh nggak objektif lah ya, Iya. tergantung siapa gitu ya. Kalau kita mah semua nggak kita dukung. Nggak ada urusan apa Cembang kampret kan. Iya, Nah, itu pokoknya lah. kalau Kepentingan. Kita objektif aja pokoknya. Kalau Iya. yang namanya uang rakyat diambil ya pasti kita protes. Iya, gitu gitu aja. doang. Ya, kalau misalnya di Mandalika ada Superbike, pasti turis pada Iya. datang ke sono ya kan. Pada datang, hotel-hotel udah pada di booking ya kan. Ya sebenarnya targetnya Anies juga sama. Di sebenarnya. Jakarta juga Di Jakarta. sama, hotel-hotel juga mulai kedatangan Hotel bisa mereka. datang. Iya. Iya. Walaupun tidak sebesar Superbike, tapi kan ada efeknya gitu loh. Ya seharusnya kegiatan itu kita dukung, sayangnya ada hal-hal kegiatan yang berbau dengan uang itulah yang jadi sorotan KPK. Nah, semoga KPK nggak menyorot ini karena pesan sponsor ya. Kan? Iya. Karena benar-benar murni kalau sampai ada pesan sponsor, Personal. waduh sedih banget kan. Nah itu yang jadi masalah. Kasihan Anies sudah mau lengser dia. Udah mau 2 tahun dia nganggur ya kan menuju 2024. Aduh. Ini kerikilnya agak mengganggu Iya, makanya. Kayaknya kalau kemarin nggak deklarasi enggak tuh. Ya itu dia. Harusnya jangan deklarasi dulu. Iya. Deklarasi nongol sikat. Nah, sikat lo nongol aja lo. Ganggu aja lo. Cukup si itu aja lah yang maju nah. Jangan nyebut nama. Iya. Cuma kalau ini sampai kejadian terus kemudian ditetapkan tersangka, nah itu 7 fraksi yang kemarin itu masih dapat suara nggak tuh, Bang? Kalau saya jadi Anies, kalau sampai mereka nggak bela, keluarin makanannya tuh. Lu gua ajak makan malam, lu keluarin mumpain. Diajak makan malam dapat Iya. ini nggak? Ongkos Bang. Nah, itu dia. Taksi. Udah dikasih makan ya, kasih sweet hero ya. Masa kalau sampai dia nggak dukung di KPK ya repot ya kan. Lu alam lah. Iya, karena nanti pasti DPRD juga pasti diperiksa Pasti, juga. pasti. Ya ada saksi-saksi. Ya kan Nah. harusnya mereka juga kan bertanggung jawab karena kan kalau di tingkat daerah tidak seperti DPR dengan pemerintah itu kan bisa ada apa koalisi dan apa oposisi. Sementara sebenarnya kalau di daerah kan dia solid itu birokrat. DPRD-nya juga birokrat sebenarnya. Jadi dia sebenarnya ya Karena pasti agak salah. masuk juga. kategori penyelenggara negara di Betul. daerah lah ya. Iya. Jadi dia satu kesatuan. Hmm. Birokrat tetap dia satu paket dia. Ya. Nggak, yang menjadi pertanyaan sebenarnya ketika itu menjadi perda. Iya. Ketika menjadi perda, diketok palu Ya. oleh anggota dewan. Ya, siapapun DPR. gubernurnya harus melaksanakan. Iya. Iya. Begitu udah berjalan, bergejolak. Masalah. Ya sebenarnya kan berarti intinya kalau kita korek-korek lagi, intinya itu ada pada pelaksana negosiasinya. Ya. Oke lah, secara umum DPRD dan gubernur Setuju. idenya oke ya kan. Kita bikin Formula E di Jakarta ya kan, supaya nama Indonesia oke di masa depan go ya kan. internasional lah. Go internasional ya kan, supaya bisnis UKM kuliner naik ya kan. Nanti ada Formula E kan pasti ada tukang batagor lewat ya kan, nongkrong ya kan. Kopi-kopi, Tukang cilok ya kan. kopi-kopi, Starbucks ya kan. Perjalanan lah. Yang orang-orang punya duit di dalam ya kan. Nah, orang-orang kayak kita itu di luar aja makan beli cilok ya kan. Nah, itu tujuannya bagus ya kan. Nah, masalahnya kan ada pada negosiatornya ini. Mungkin itu yang dikorek oleh KPK. Iya, kok bisa Seperti apa bayarnya mahal banget negosiasinya? Harusnya komitmen fee itu misalnya harusnya dikasih berapa persen dulu gitu. Tidak langsung diguyur. Ya mungkin ada versi KPK dengan BPK mungkin ada perbedaan ya. Misalnya untuk menghindari kerugian negara harusnya seperti ini gitu loh. Jadi nggak diguyur banyak tapi dikasih 10% dulu lah atau 5% dulu gitu. Jadi pas mendekati hari harap baru diguyur lagi, maksudnya dibayar lagi gitu. Kayak misalnya dirapel 3 tahun berturut-turut. Seandainya tahun 2002 oke jalan, 2003 nggak jalan, gimana? 2004 nggak jalan, lagi pandemi lagi gimana? Iya. Apakah diulur-ulur lagi gitu loh?
ininya. Kalau Mas Wahyu kita tarik benang merah ini akhirnya nanti kemana nih muaranya kasus ini? Ya kalau saya pikir memang arahnya memang kalau ini sampai jadi kasus besar ya pasti penanggung jawab utama, Bang. Satu, secara hukum dulu kita secara hukum nanti gimana? Secara hukum apa itu pure murni KPK bekerja profesional atau dia sungkan atau apa? Kalau secara itu saya yakin betul kalau KPK itu masih profesional lah dengan kapasitas mereka yang ada saat ini kan. Tapi memang yang jadi masalah memang kenapa baru sekarang itu aja sih, Bang. Dulu kan udah ramenya dulu udah 2-3 tahun lalu rame. Kenapa nggak dari dulu gitu tiba-tiba? Bayarnya udah 2 tahun yang lalu. Iya, gitu. Kalau Bang Ara gimana? Ya intinya sih kita khawatir ya duit itu lenyap gitu loh ininya. Seandainya di tahun 2002 juga ternyata tidak jadi dilaksanakan. Dan udah pasti uangnya nggak mungkin kembali. Iya. Yang beda kan jalan apa enggak gitu. Yang dirugikan kan negara sama rakyat otomatis. Sementara event itu kan sebenarnya untuk apa? Ya istilahnya mensejahterakan masyarakat lah. Iya. Yang tadinya mensejahterakan masyarakat terjadi permasalahan, justru malah kerugian rakyat, kerugian negara secara finansial ya ininya. Berarti tim tukang tawaran itu nggak benar berarti ya. Itu yang kita tanyakan. Kalau benar salah lah ya. Iya. Kalau dianggap KPK salah berarti Tapi sebenarnya kita tukang tawarannya itu yang nggak kita juga benar. nggak paham perdanya itu. Apakah perdanya itu di dalamnya juga mengatur tentang negosiasi? Oh, Enggak. nggak seteknis. Perdanya kan mengesahkan bahwa ini kegiatan ini sudah direstui oleh gubernur dan DPRD dan menjadi perda sehingga harus dilaksanakan. Kan itu doang. Kalau teknisnya, yang bermasalah ini kan teknisnya. Teknis kali ada. Orang yang nggak mau nawar itu loh. Biasanya kan kalau perda kan Yang ada banyak. petunjuk teknis sama petunjuk apa Iya. ya? Iya. Juklak sama juknis sama juk laksana sama Iya. juknis. Biasanya kan ada seperti itu ya, itunya. Terus sekarang kedua, bau politiknya sekuat apa? Ya pasti lah, Bang. Kalau mau politik pasti sangat kencang lah karena 2024 itu kan waktu yang pendek ya untuk ini, dan itu pasti kalau ini betul sampai ke Anies, yang jelas popularitasnya turun. Bagi Kita lihatlah beberapa partai yang runtuh ketika ketua umumnya diciduk KPK, P3, terus Demokrat, itu kan terjun bebas langsung Bang suaranya. iya. Kalau Bang Ara gimana? Tapi sebenarnya sih kalau merujuk dari apa sih kepala-kepala daerah yang ini level kepala daerah ya, misalnya kayak waktu kepala daerah Ganjar, Gubernur, dia kan sempat kena kasus apa sih sempat dikait-kaitkan dengan korupsi IKTP ya ini Iya, KTP. Terus Gubernur Sulut dulu gak siapa sih Sulawesi Utara tuh ada tuh orang PDIP juga. Ya kalau masyarakat masih percaya sama Anies, ya pasti masanya akan melihat secara politik ya. Iya. Itu masih bersih. Tapi kalau yang kontra Anies pasti dikaitkan dengan Gitu. itu Formula E. Karena ujung tombaknya di pemerintahan dan pelaksana, meskipun terlaksananya di Jakpro, tapi kan awalnya gubernur Iya. Anies Baswedan. Orang yang lihat Anies di satu sisi, Anies Baswedan juga dideklarasikan oleh kelompok yang ada maju jadi capres di 2024. Nah, ini ada unsur politisnya juga sih sebenarnya sih. Udah pasti akan apa sih terkait. Ya dampaknya popularitas jatuhnya. Akan kayak dua mata uang juga Bang. Iya. Bisa Anies terpuruk karena kasus ini, bisa juga wah Anies dijolimi jadi naik. Makin kuat. Iya. Wah, ada keuntungan juga. Betul. Sisi positif sama negatifnya lah. Iya. Kalau saya begini, nggak ada yang nanya gue ya. Eh. Gue jawab sendiri. Kasihan tuh. Oke lah kalau gitu. Gimana? Kalau saya begini, tergantung KPK. KPK itu valid nggak bukti untuk mengkasuskan ini gitu loh. Kalau buktinya dibikin-bikin, popularitas Anies akan semakin naik. Pasti akan semakin naik. Kelihatan kalau dia dizolimi, Iya. ya kan? Tapi kalau buktinya sangat kuat dan bisa meyakinkan orang, dia akan tenggelam. Nah, sekarang posisinya kan ada di KPK kan. Iya.
kira-kira begitu. Iya. Kalau kata orang Medan mah tinggal mau panjang mau pendek. Nonton pendek. KPK ini, kan? Udah nggak ada novel, udah nggak ada novel Baswedan, ya kan? Sudah nggak ada lagi yang galak-galak, ya kan? Nah, sekarang yang ini galak bener apa nggak kita tunggu aja. Kita tunggu. Ya, oke, guys. Sekian dulu ngobrol-ngobrol kita ya. Waktu udah mau habis. Jangan lupa like, comment, subscribe di Indo Posko Channel supaya kita makin semangat, supaya kita makin ceria lagi bikin konten-konten. Gibahin orang. Semakin nyinyir ya. Semakin banyak komen kita akan semakin nyinyir. Oke, guys, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.